kasih-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan, terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Sorak-sorai bagi Raja, segala Raja, Saudara. Kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Saudara. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, air mata dalam hidupku. Sebab kami percaya Bapa, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku bersyukur sama Tuhan, sama-sama katakan, terima kasih Tuhan, kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidup. Kami percaya setiap musim kehidupan kami ada Tuhan bersama dengan kami. Mari sama-sama katakan, Saudara. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Dengan iman percaya kami Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Yang aku percaya. Mari dengan segenap hatimu angkat kedua tangan, katakan terima kasih Tuhan, dan terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang nyatakan terima kasih ya Tuhan.
bersyukur, kami nyatakan hari ini Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Apapun keadaanmu hari saudara, mari sama-sama angkatkan kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Dan terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu. Katakan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama saudara, apapun keadaanmu hari-hari saudara, mari bersyukur sama Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama ucapkan terima kasih sama Tuhan. Engkau masih ada sampai sekarang karena ada Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Shatakamaya ranananamaya sya. Haleluya. Menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Segenap hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ratakamaya sya.
kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. So good to me, God. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Mari panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah melalui live streaming. Mari sama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sebab kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Biar hari ini kami siap bersorak bagi nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu, Allah kami, Bapa kami, yang siap bersorak. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai begitu, saudara. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Come on. Gitu, tepuk tangan semua, come on. Hey, hey. Mari sama-sama saudara katakan. Come on. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Yuk sama-sama semua katakan yang siap memuliakan Tuhan katakan yeah.
Tuhan yang kami muliakan. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Tepuk tangan. Gloria. Kami muliakan. Bersama-sama katakan kami muliakan Kau Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami siap mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Saudara semua. Tuhan, kami siap memberi Kau hormat dan kemuliaan yang terbesar Tuhan yang kami bisa berikan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang layak, hanya nama Yesus yang layak. Nama di atas segala nama. Haleluya. Oh Yesusku,
Pashede karababa. Oh. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Immanuel, God with us. Allah serta, percayalah, dengan kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta, Allah serta dengan kita. Oh yes, namanya disebut Immanuel. Sekali lagi, namanya disebut Immanuel. Allah serta, Allah serta, oh ya, dengan kita. Yakinlah umatnya, namanya disebut Iman. Sekali lagi, jadikan ini doa kita. Immanuel, Immanuel, tak pernah dia tinggalkan kita. 24 tahun perjalanan gereja ini Tuhan tak pernah tinggalkan. Haleluya. Oh, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Allah, yakinlah, dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Sekali lagi, Allah serta, Allah serta, oh yes, dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Sede karapaso, idarapalabaso. Haleluya. Sede karapalabaso, ne karapalabaso. Tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Pribadi yang sangat dahsyat, mulia, ajaib, luar biasa, maha tinggi kuasa-Mu, tak terbatas. Haleluya. Oh, sede karapalabaso. Kehadiran-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Kehadiran-Mu itu segala-galanya. Yang kami inginkan hanya satu, Tuhan sertai kami. Sebab kalau Engkau tidak menyertai kami sungguh tidak berdaya sama sekali. Seperti doa abdi-Mu Musa dan berkata, kalau Engkau tidak sertai kami, jangan suruh kami pergi kemanapun. Sebab siapakah dan apakah yang membedakan kami dari orang yang tidak kenal Tuhan? Yaitu karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya 24 tahun perjalanan gereja ini dalam semua musim kehidupan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kadangkala kami tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Kadangkala kami jauh dari Tuhan, tapi Engkau selalu bersama dengan kami. Bahkan ketika kami tidak rasakan Engkau ada, Engkau selalu ada bersama kami. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk on-set service pada hari ini. Juga semua saudara-saudara yang lagi mengikuti live streaming, dimanapun kami berada, tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Berbicaralah Tuhan, hamba terbatas, Roh Kudus ambil alih seluruhnya. Sebab sekali lagi yang kami lakukan hanya tentang Tuhan saja. Kami menyanyi, kami bertepuk tangan, kami menari, bahkan semua yang kami kerjakan hari ini itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Bahkan tegakkan kami yang goyah. Sebab firman-Mu adalah iya dan amin. Di tengah ketidakpastian, hanya firman yang bisa menjadikan semua pasti di tengah semua yang tidak pasti. Firman-Mu punya kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Itu hanya firman-Mu Bapa. Terima kasih. Kami buka hati, kami mau rendah hati, kami tidak mau sombong. Kami mau punya hati yang gampang diajar. Berbicaralah Bapa. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu segala-galanya. Demi nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Merupakan anugerah untuk saya melayani GBI CK7 yang ada di Kemayoran ini, PRJ. Saya bersyukur tentunya pada Tuhan. Nah, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 buat gereja ini. Ya, saudara semua berulang tahun hari ini ya. Ya, saya berterima kasih tentunya buat Pastor Rianto yang memberi saya kesempatan untuk ada di tempat atau sharing hari ini. Nah, saya ingin sampaikan mungkin temanya tetap sama, tapi sudut pandang beberapa tidak saya sampaikan seperti yang di ibadah pertama tadi. Saudara punya tema hari ini saya dikasih sama Bu Erna adalah Love Unlimited. Nah ini menurut saya tema yang menurut saya sangat penting sekali. Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita coba lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang mungkin sampai ayat yang ke-9 atau 10. Tapi 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang antara 8 atau ayat yang ke-10 ya. Oke. Nah Alkitab berkata begini, ini yang Rasul Yohanes katakan. Ia disebut adalah Rasul kasih. Dia berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah apa? Kasih. Tidak dikatakan Tuhan memiliki kasih loh.
tapi Allah itu kasih. Ya, jadi sekali lagi, tidak dikatakan Tuhan memilih kasih, tapi Tuhan itu kasih. Jadi waktu dia kemudian berkata I love you sama kita, itu seluruh kepribadian karakternya itu diberikan buat kita. Ya, jadi tidak usah takut. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini kan peristiwa Natal sebetulnya ya, selain penebusan tentunya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, saya akan coba sampaikan beberapa hal penting tentunya. Sebab prinsipnya begini, di mana ada kasih, pasti di situ ada Tuhan. Loh, kurang yakin. Di mana ada kasih, pasti di situ ada Tuhan. Amin. Nah, yang saya tahu begini, prinsip pertama, kenapa penting sekali kita mengalami love unlimited? Kasih Tuhan itu kasih tidak terbatas. Oh ya, kalau boleh saya berkata, kita semua terbatas. Bahkan begini, manusia itu nggak punya kasih, kasihnya nol. Kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya dong, kita ini kasihnya nol, manusia itu kasihnya nol. Tapi kenapa kita bisa mengasihi? Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, kenapa penting sekali? Sebab begini Bapak Ibu semua, kasih itu tidak murahan. Kasih itu harganya sangat mahal. Kasih itu tidak gampangan. Kasih itu luar biasa. Makanya kasih itu berharga sangat luar biasa. Oh ya, coba saya itu kalau membaca Alkitab ya, di perjanjian lama, Tuhan itu menunjukkan kuasanya dengan cara spektakuler. Ya dong, dia demonstrasikan kuasanya dengan cara yang luar biasa. Bayangkan, laut terbelah, bangsa Israel berjalan di tanah kering. Ya kan spektakuler kan, laut terbelah, laut merah kan, terbelah. Kemudian begini, gunung berasap. Makanya orang mau menjumpai Tuhan ketakutan, gunung berasap, mereka ketakutan. Manusia binatang lari semua. Kemudian begini, matahari sempat berhenti di lembah Ayalon waktu Israel perang masuk Kanaan. Berhenti. Siapa yang bisa menghentikan matahari? Tuhan kita. Ya kan? Kemudian apalagi banyak peristiwa. Ya, tongkat dilempar jadi ular. Kemudian banyak demonstrasi yang luar biasa. Tapi yang aneh, di perjanjian baru Tuhan itu menyatakan dirinya dengan cara sederhana. Ya, dia jadi manusia. Dia kemudian hidup dalam kesederhanaan, seperti lemah kelihatannya. Ya, kemudian kita tahu kan, dia ditangkap, disiksa, dianiaya sampai dibunuh, disalibkan dan sebagainya. Kesannya kok kayak waktu di perjanjian baru beda sekali dengan sesuatu yang Tuhan nyatakan di perjanjian lama. Tapi kemudian saya sadar, kasih itu hanya bisa dipraktekkan ketika begini. Semua kehormatan, gelar, kehebatan manusia itu rela ditanggalkan. Jadi kalau orang masih berkata, kamu gak tahu siapa saya, kamu gak tahu betapa hebatnya saya, sorry ya, orang seperti itu susah praktekkan kasih. Kasih itu hanya bisa dipraktekkan sekali lagi, waktu kemudian kekuatan, semua gelar, semua kedudukan yang hebat kita rela tanggalkan. Makanya saya katakan kasih itu tidak murahan, kasih itu sangat berkualitas, kasih itu luar biasa. Nah saya beritahu, kasih yang seperti ini itu Tuhan berikan buat kita. Makanya betul, oke, kita baca Roma 5 ayat 8. Coba kita ke Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Hopefully saya nggak salah ayat, tiba-tiba ayat ini muncul di kepala saya. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Kenapa kita perlu mengalami kasih yang tak terbatas itu? Oh ya, saya tahu kondisi semuanya nggak enak sekarang. Bahkan kalau orang berkata begini, Pak, ke depan bagaimana? Ke depan jangan berharap makin baik loh Bapak Ibu. Ya, semua sudah tidak pasti sekarang ini. Oh iya kan, sekarang kita mau bepergian saja tidak pasti. Beberapa jemaat, beberapa anak rohani, ya beberapa saat ini batalkan liburan ke Eropa. Ada yang kemudian sampai hilang uang ratusan juta. Karena satu keluarga, banyak keluarganya. Udah booking tiket, udah kemudian bayar hotel, kemudian refundnya enggak 100%, kira-kira ya 30%. Orang sana kan enggak mau tahu kita karantina berapa hari, berubah semuanya, kemudian kondisi berubah. Semuanya enggak pasti, tapi enggak apa-apa. Ya, bahkan saya katakan ya yang muda-muda khususnya yang usia-usia 30 tahun ke bawah, 40 tahun ke bawah kan banyak ini saya lihat ya. Ya, saya berkata begini, kalian ini bersyukur loh. Kalian ini mengalami sekolah kehidupan luar biasa lewat pandemik ini.
Ya kan? Kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih punya strategi. Ini kejadian begini belum tentu, ya flu Spanyol 1920 kalau nggak salah ya Pak Farel, ya kira-kira 100 tahun yang lalu baru terjadi lagi. Jadi bersyukur, yang muda-muda saya beritahu, jangan putus asa, jangan patah semangat. Justru kita sedang dibentuk makin kuat untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang segera, tidak lama lagi akan datang. Kalian akan punya kekuatan makin luar biasa, strategi. Nah, tergantung respon kita. Makanya saya ngomong sama muda-muda, bersyukur di masa seperti ini. Kita dibentuk di sekolah kehidupan. Kita makin kuat. Kita makin punya sudut pandang yang berbeda. Ada strategi yang kreatif yang Tuhan berikan buat kita kan. Nah, yang penting alami Tuhan. Katakan alami Bapak Ibu. Alami Tuhan, jangan teori. Percayalah Tuhan kita kasihnya tidak terbatas. Tuhan kita kasihnya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tuhan kita luar biasa. Pak Robin mengada-ngada. Enggak. Kasih itu berkualitas. Kasih itu tidak murahan. Kasih itu selalu, kasih Tuhan itu selalu berkorban. Dirinya saja sudah diberikan, apalagi yang lain coba. Roma 8 berkata begini, kalau anaknya yang tunggal sudah diberikan buat kita, apalagi yang kita tuntut coba. Dia sudah berikan semuanya, nggak usah takut, masa depan ada di tangan Tuhan. Pengharapan buat orang percaya, itu ya dan amin. Nggak ada jalan buntu dalam Tuhan, sorry ya, tidak ada jalan buntu. Yang buntu kadang otak kita. Ya, otak saya seringkali buntu. Tapi Tuhan tidak pernah kenal kata buntu. Saya beritahu, dalam kasih Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Dan Tuhan bisa lakukan apapun. Wah, kurang yakin kok, kayak semangat sendiri saya ini ya. Nggak, percayalah. Yuk, jangan ada dari kita yang pesimis, putus asa. Ya, saya tahu sekarang ini yang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik sekarang ini. Saudara jangan ngukur orang sehat dari fisiknya sehat, ininya. Oh, pandemi ini sekarang orang sakit mental jauh lebih banyak daripada orang yang sakit fisik. Isunya bukan hanya sekedar soal vaksin penting. Tapi bukan itu, yang penting begini, apakah kita yang di dalam ini sungguh-sungguh kuat? Nah, alami kasih Tuhan. Ya, makanya saya berharap di ibadah ini jangan hanya berjumpa dengan acara kebaktian, jangan hanya berjumpa dengan tim musik yang bagus, tim PW yang bagus, oke lah. Jangan hanya berjumpa atau dengar khotbah yang bagus, boleh lah. Tapi berjumpalah dengan kasih Tuhan. Saya berharap pulang dari tempat ini, kita jadi orang yang berkualitas, karakter kita berkualitas, karena kasih Tuhan itu kasih yang tidak murahan. Amin. Oh ya, kasih Tuhan itu kasih yang mahal. Yang setuju katakan amin. Tahu nggak ciri mahal itu apa? Pasti punya daya tahan. Kenapa ada barang mahal harganya? Karena daya tahannya. Saudara kalau dengar mobil BMW, ya mahal. Saudara dengar mobil Mercy misalnya, mahal. Ya saya nggak pakai itu sih. Nah, maksud saya begini, saya cuma kasih contoh. Saudara kalau dengar barang tertentu kenapa mahal? Karena daya tahan. Semua yang mahal itu punya daya tahan. Nah, kasih Tuhan itu mahal. Makanya kita punya daya tahan kuat menghadapi apa saja. Dan saya beritahu, tolong begini, orang kalau ngalami kasih yang mahal, sorry ya, jangan punya mental victim. Saudara bukan korban. Rubin Ong ini bukan korban. Oh, ya sama lah. Saya tadi di ibadah pertama saya bilang, dari mulai pendeta sampai preman goncang semua loh pendapatan. Oh, ya saya beritahu Bapak Ibu. Tapi orang tanya begini, 2 tahun ini Pak Rubin diberkati. Ya ampun. Apakah ada penampakan saya busung lapar? Ketawanya kayaknya menghina saya. Enggak, bukan. Tuhan berkati. Apakah saya minta-minta sama orang? Enggak lah. Saya enggak mau punya mental victim. Saya bukan korban. Orang Kristen jangan punya mental korban loh. We are more than a conquerors. Kita ini lebih dari para pemenang. Kurang yakin kayaknya. Nah, pemenang itu bukan soal pencapaian. Capek nanti kita, bukan usaha saya. Pemenang itu identitas kita yang Tuhan beri dalam kasih Tuhan. Orang itu kalau tahu identitas, tahu otoritas. Saya ulangi ya, identitas itu selalu separalel dengan otoritas. Orang kalau identitasnya tahu dia jenderal bintang 4, dia tahu otoritasnya dong.
Orang kalau tahu identitasnya CEO, ya dia tahu otoritasnya. Nah saya beritahu, saudara ini karena kasih Tuhan, umat Tuhan yang ada di PRJ ini, di ibadah 2, saya beritahu, identitas kita ini anak-anak raja. Loh, identitas kita ini bukan korban. Sorry ya, jangan punya mental korban, mintanya dikasihani terus. Kasihan ya aku ya, orang susah, orang yang berat. Kita lupa, kasihnya telah menebus kita. Tolong keluar dari tempat ini, jangan tunduk kepala, tegakkan kepala, bukan sombong loh. Hadapi semua apapun yang ada di sana. Ya dong, masa 24 tahun kita jadi orang yang gak punya mental pemenang. Kita udah melewati semua musim kehidupan. Ya, sekali lagi ya, kata lebih dari pemenang dalam Roma 8 ayat 37. Dalam segala hal, kita ini lebih dari orang-orang menang. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Makanya orang-orang menang itu berani menantang semua high risk. Siapa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Penindasankah? Penganiayaankah? Ketelanjangankah? Mautkah? Kelaparan? Gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Oh kita baca dulu dah, jangan Roma 5, Roma 8 dulu. Kayaknya wajahnya kurang yakin Bapak Ibu. Roma 8 ayat 5. Ayat 35. Thank you, sebelumnya mungkin 35 atau 34 ya. Nah ini, thank you ya yang di multimedia. Saya sebetulnya nggak bermaksud baca ayat ini. Coba, siapakah yang akan memisahkan kita dari apa? Kasih yang mahal itu, kasih Kristus, kasih yang mahal, kasih yang berkualitas, kasih yang tanpa syarat, love unlimited, kasih yang tidak terbatas, love, kasih yang betul-betul luar biasa. Siapa yang bisa memisahkan? Ya kan? Coba apa? Coba ini semua heris, resiko tertinggi dia tantang. Penindasan atau kesasakan atau penganiayaan. Saya beritahu, pandemik ini belum menganiaya kita. Kita hanya terusik kenyamanan, gak bisa perpergian, gak bisa liburan. Baru belum persecution, belum kayak kamu kenal Yesus atau enggak, percaya atau ditodong, belum sampai ke situ. Nyawa kita belum sampai terancam seperti jemaat Roma. Kita masih diusik kenyamanan saja. Ya bisnis turun, pendapatan turun, sama ngalami sama. Saya baca sebuah artikel, ya para pencopet di Bangkok kehilangan omset banyak. Turun lebih dari 75%, nggak ada turis. Oh iya, semua 2 tahun ini jadwal saya berantakan, tapi nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau punya mental korban dong. Saya bukan korban. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita. Dia sudah mati buat kita, dia mengasihi kita. Percayalah, dia tidak mungkin tidak mengasihi kita. Dia sayang kita. Ini pendeta apa kita dimakan apa ini? Saya ngalabi. Coba ayat berikutnya tadi. Masih 35 ya. Thank you ya multimedia. Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Buat dunia ini heris. Semua resiko tertinggi. Orang Kristen tantang ini. Siapa? Coba, yang begini memisahkan kami dari kasih Kristus? Enggak. Makanya sorry ya, jangan gara-gara lapar kita tukar iman. Jangan kehilangan pekerjaan, kita kemudian tukar Tuhan. Jangan dong. Loh, orang hidup dalam kasih begini. Ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai apa? Nah, orang Kristen identitasnya ini dia. Kita domba. Satu-satunya binatang yang tidak punya senjata itu domba. Makanya kalau ngaku Kristen domba ngamuan, itu kambing bandot. Wedus bandot itu. Itu punya saudara wedus gembel. Sekarang di Merapi bikin susah itu ya. Ya kan? Atau Semeru. Ya kita doakanlah teman-teman yang ada di sana. Saya punya banyak jaringan juga di daerah Lumajang sana. Kita juga mesti support mereka. Gak gampang loh. Indonesia perlu didoakan terus ini. Bencana bertubi-tubi, banjir lah, cuaca lah, gunung meletus lah, dan banyak hal yang luar biasa. Tapi sekali lagi, bahkan saya boleh berkata, bangsa ini disayang Tuhan loh. Kasih Tuhan itu untuk Indonesia luar biasa. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Ya bayangkan, kita sekarang di soal COVID ini termasuk negeri yang luar biasa loh. Tuhan tolong. Ini semua karena kasih Tuhan, saya yakin. Amin.
Tapi kemudian ayat yang ke-37, yuk baca. Ini ayat kita hafalkan 37. Tetapi dalam semuanya itu tadi, kita ini lebih daripada apa? Orang-orang yang menang. Kita lebih dari apa? Pemenang. We are more than conquerors. Kita ini lebih dari para penakluk. Oleh Dia yang apa? Mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kata we are more than conquerors, lebih dari pemenang ini memakai kata Yunani ditulis dengan kata hupernikao. Hupernikao itu begini, kita itu di atas semuanya. Bukan pencapaian, bukan karena kekuatan saya, bukan karena pencapaian, tapi ini identitas. This is identity. This is identity in Christ Jesus. Ini identitas kita ini dalam Kristus, bahwa kita ini punya identitas ini karena kasih Kristus. Makanya sekali lagi saya dorong Bapak Ibu, berat memang keadaan, tapi please jangan kecewa, jangan putus asa. Jangan banding-bandingkan dengan diri kita dengan yang lain. Jangan ngomel. Oh iya, berat saya tahu. Sementara saya sharing ini, saya pun ngalami gak gampang. Tapi saya mau tetap tegak kepala. Saya tahu identitas. Saya tahu sumber saya tidak terbatas. Saya tahu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia memang lambat, tapi tidak pernah terlambat. Makanya ikut Tuhan itu paling enak. Deg-degan tapi nikmat. Amin. Supaya orang tidak sombong. Semua yang materi sekarang digoncang loh. Makanya mengandalkan materi tergoncang. Oh ya, pandemi ini mengajarkan uang tidak bisa tolong kita, koneksi tidak bisa tolong kita, gelar tidak bisa tolong kita. Berapa banyak orang punya koneksi hebat-hebat, punya pesawat pribadi, punya semua yang dia miliki, gone juga. Ya pendeta yang mati juga banyak, tapi saya menganggap mati dalam Tuhan gak tragedi kan. Oh iya dong, tragedi itu kalau hidup tapi mati. Mati dalam Tuhan bukan tragedi. Yang tragedi orang hidup tapi mati. Hidup tapi kasihnya mati. Hidup tapi sukacitanya mati. Nah itu tragedi itu. Buat apa hidup kalau begitu? Ya, nah maksud saya begini. Karena kasih itu mahal. Oke, Roma 5 ayat 8. Kok belum ada pengumuman ya? Waktu saya kurang berapa menit. Supaya saya nggak terlalu lama. Roma 5 kan enggak, karena sebentar mesti ada acara apa, kayaknya ada Ruth Sahanaya nyanyi atau enggak ya Pak Far? Enggak lah, enggak. Saudara, Ruth Sahanaya ya. Oke. Nah ini dia, coba bayangkan. Yuk baca boleh sama-sama jemaat PRJ yang diberkati Tuhan. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ulangi dari awal, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita yang setuju katakan amin. Saudara masih berdosa saja, Dia sudah memberikan kasihnya. Apalagi kita yang sudah diselamatkan. Kita masih salah, kita masih jahat, kita masih rusak, kita masih gak karu-karuan. Dia sudah menunjukkan kasihnya pada kita. Apalagi yang sudah diselamatkan. Pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Loh, makanya sorry ya, tidak usah berharap sama manusia, tidak usah minta sama manusia, tidak usah jilat manusia, asin rasanya. Kalau terlalu banyak asin darah tinggi, makanya stroke. Sorry ya, yang ngandelin koneksi sekarang goncang. Saudara berpikir materi bisa tolong kita? Saya sadar begini, kasih Tuhan itu dahsyat. Ya, tidak usah takut. Kasihnya itu mahal. Semua yang mahal itu memang lain. Amin? Oh ya. Oke, yang kedua, kenapa harus mengalami love unlimited? Sekali lagi mengalami. Saudara jangan hanya teori. Alami kasih Tuhan. Caranya bagaimana Pak Ruby? Buka hati. Tahu nggak? Kasih itu kalau saya gambarkan seperti ini. Tangan dari atas turun ke bawah. Yang lemah di bawah diangkat. Supaya yang lemah ini jadi kuat. Oh ya ampun. Begitu keluar waktu saya habis. Ampuni dia Tuhan.
Enggak, kira-kira kurang, saya pikir kurang 5 menit, tapi saya akan selesai. Tapi begini, kasih Tuhan itu selalu membangun, tidak pernah menghancurkan. Saya percaya 24 tahun gereja ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membangun. Dia tidak pernah menghancurkan siapapun. Jadi tolong saya beritahu, alami lo kasih yang tak terbatas ini. Saudara tahu, kasih itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Oke, saya tutup ya, saya selesai 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 4, ayat yang ke-18. Nah, Tuhan itu tidak pernah destruktif. Ketakutan itu selalu menghancurkan. Dan saudara tahu nggak, orang takut itu seperti dicekik, nggak bisa bernafas. Hari ini yang ada di onsite service maupun di online, saya beritahu jangan takut. Berita Natal jelas, jangan takut. Sorry ya, takut itu merendahkan Tuhan. Sorry ya, takut itu sombong loh. Oh, saudara pikir khawatir itu rendah hati? Enggak, khawatir itu kesombongan. Karena berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan diri sendiri dan manusia. Kalau saya khawatir, saya sombong. Saya lupa saya punya Tuhan hebat. Makanya saudara, kenapa kita tidak boleh takut? Kita punya Tuhan. Ya, takut yang boleh cuma satu, takut akan Tuhan, jangan takut yang lain. Tidak usah takut sama setan, tidak usah takut sama kebutuhan, tidak usah takut sama krisis. Takut Tuhan saja. Amin. Sekali lagi ya, ketakutan itu memperbudak. Saya mau tanya, kenapa orang stres? Orang stres itu karena sempit. Kenapa orang sempit? Karena tidak punya Tuhan yang luas. Loh, Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Kasihnya tak terbatas. Luas, lebar, tinggi, dalam, tak terselami. Begitu luar biasa. Orang kalau luas, lebar, ya bernafasnya lega. Kenapa orang kemudian begini, stres? Karena tercekik. Nah, kasih itu tidak pernah begitu. Kasih itu selalu membangun, tidak pernah merusak. Saya tutup dengan ini. Yuk baca sama-sama ini biar menjadi ayat profetik buat jemaat ini. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna apa? Melenyapkan ketakutan. Stop. Kenapa kok tidak menyingkirkan? Karena menyingkirkan bisa datang lagi. Kalau melenyapkan itu udah lenyap, ya habis, hilang. Tidak dikatakan kasih yang sempurna menyingkirkan ketakutan, kan bisa datang lagi. Melenyapkan, habis, hilang. Oke. Ayat berikutnya baca sama-sama. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jemaat PRJ yang ke-24, saudara berulang tahun. Yuk tegak berdiri. Kasih itu membangun, kasih itu menguatkan, kasih itu mahal, kasih itu luar biasa. Alami itu. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Korapa sekete karapa. Boleh angkat kedua tangan. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kirapalapa sekete kaya. Oh rapata karapalapa se. Jangan berdiam diri. Come on, menyembah Tuhan. Sede karapalapa, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Sekete karapalapa, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Pulang dari tempat ini, jangan punya mental victim. Kita bukan korban, kita lebih dari pemenang. Jangan menundukkan kepala, tegakkan kepala kita. Karena kita tahu identitas kita siapa. Kita dikasihi Tuhan. Kita anak-anak Bapa yang terkasih. Kita anak-anak raja, identitas menentukan otoritas dalam kehidupan kita. Kita punya sumber tidak terbatas. Hamba berdoa Tuhan, untuk umat-Mu yang di IR2 ini. Tuhan jamah kami, Tuhan kuatkan kami. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Kasih-Mu menguatkan, kasih-Mu membangun. Kasih-Mu itu berkualitas, yang membuat kami punya daya tahan yang kuat menghadapi apa saja. Tantangan boleh ada di depan, tapi bersama Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Bahkan yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yang miskin berkata, aku diberkati Tuhan. Yang jauh berkata, aku menemukan kembali kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, gereja ini juga terus Tuhan topang. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita katakan. Silakan duduk. Saudara diberkati, amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Sama gembala, seluruh pengerja dan jemaat GBP RJK 7. Ucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Baik,
kami akan memberikan pengumuman bahwa saudara, setelah doa berkat, saudara jangan langsung meninggalkan tempat ini, bisa duduk kembali karena kami akan mengatur untuk keluar dari tempat ini agar tidak menciptakan kerumunan, saudara. Baik, kami mengundang bagi bapak saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh angkat tanganmu, dengan sukacita kami akan menyambut saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangannya? Ada 1, 2, 3 di ruang kaca, 4, 5, 6. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Haleluya. Mengucapkan selamat datang bagi bapak saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kami mohon bapak ibu saudara yang baru pertama kali beribadah boleh men-scan QR yang ada untuk bisa mengisi form biodata jiwa baru, dan juga setelah ibadah jangan meninggalkan tempat ini, langsung ke counter di depan jemaat baru akan disediakan souvenir bagi bapak saudara semua. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan. Mari persiapkan persembahan terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia ataupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR code persembahan yang terletak di depan kursi dan layar mimbar, atau dapat memberi persembahan secara transfer. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah-rumah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala, seluruh pengerja dan jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 13 Desember 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Evelyn Nadeak dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Keluarga Online Cool mengucapkan selamat hari Natal dan biarlah damai, sukacita, sejahtera senantiasa menyertai kita semuanya. Apa arti dari Natal yang sesungguhnya bagi kita? The True Christmas, itulah topik yang tentunya sangat memberkati kita semua. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7.
pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GPI PRJCK 7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, KUL, KOM, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. It was not too long ago that the hallways were filled with children's laughter as they filed into their classes. The teens shouting "Welcome home" at the 316 and the youth ministries. The elderlies of the Mandarin-speaking congregation sharing a simple meal after a service. Non-stop throng of crowds came service after service. Hearts hungry for God's presence, for God's word, celebrations in adoration of Him, name above all names, King of kings and Lord of lords. Then came the pandemic. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. Unprepared, disbelief, silence. From the ashes of confusion and disarray, faith, hope, and love in Him brought forth the rumbling sound of newfound courage and newfound unity that would stand the test of time and defy the fear of challenges. The services must go on. From the adults to the very young ones, prayers are rising day and night, resounding cries of the Great Commission. For nothing can beset us. No pain, no fears, no COVID-19 will cause us to stop. Week after week, month after month, 2019, 2020, and now 2021. Serving and equipping His people, helping the poor and the needy. Yes, it is by His Spirit alone, GBI PRJ continues to serve tirelessly and undauntedly, day in, day out. Because of His love in us and our love for His people. Love unlimited. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
di awal-awal pandemi saya sudah terkena terlebih dahulu. Saya sempat dirawat masuk ke rumah sakit di isolasi ketat di Sulianti Saroso. Lalu setelah berobat, akhirnya suami saya juga dinyatakan 80% suspek COVID-19. Jadi suami saya juga masuk ke isolasi ketat di Sulianti Saroso itu tanggal 16 Maret. Saya sangat tidak menyangka bahwa pandemi ini merenggut suami saya. Dari awal sampai akhir penguburan semua di-handle oleh pihak rumah sakit. Jadi saya tidak ikut mengantar jenazah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Dr. Yanto dan para pemimpin sangat memperhatikan keluarga kami sepeninggal dari almarhum Stanley. Terutama dalam hal pendidikan anak-anak kami yang 4 orang itu. Di bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Kafe-kafe, resto yang saya supply itu menghentikan pemesanannya karena kondisi mereka harus tutup satu persatu. Selama ini menjadi income utama bagi bakery kami. Kami mulai mengalami kesulitan keuangan. Kami sudah tidak tahu lagi gimana menghadapi kondisi ekonomi kami yang semakin berat. Akhirnya saya dan suami dan mengikuti doa fajar online yang diadakan oleh GBI PRJ CK7. 2 minggu setelah kami rutin bayar harga, duduk di kaki Tuhan setiap pagi mengikuti doa fajar. Secara tiba-tiba Tuhan bukakan jalan-jalan yang selama ini tertutup. Seorang anak muda YouTuber yang cukup terkenal dengan subscriber yang banyak, namun sama sekali tidak kami kenal. Tiba-tiba dia datang ke bakery kami dan minta izin untuk membuat konten sejarah bakery tertua di Jakarta untuk di channel YouTube tersebut. Puji Tuhan, kami keluarga keluar dari keterpurukan ekonomi yang melanda kami. Dan bahkan apa yang kami terima saat ini melebihi apa yang kami terima sebelum terjadi pandemi COVID-19 tersebut. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa gereja kita GBI PRJ CK7 sudah menginjak usia ke-24. Sebuah pelayanan yang tidak mudah dan penuh perjuangan untuk bisa dipercaya Tuhan menggembalakan umatnya yang dititipkan Tuhan agar dapat mencapai garis finish masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Tentunya gereja ini diminta Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Dia menjelang kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, penggembalaan di GBI PRJ harus sesuai dengan firman Tuhan 100%. Sebagai gembala, saya mengucap syukur Tuhan kirimkan para pemimpin dan pengerja yang tetap setia walau disibukkan dengan pekerjaan dan kegiatan sekuler. Namun mereka tetap mau memberikan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Tanpa mereka semua, saya tidak bisa menggembalakan seorang diri. Dan sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai sama sekali, kita tetap setia dan bersemangat
untuk melayani dia, baik secara online maupun on-site. Because of His love in us yang memampukan kami untuk pantang mundur, tapi terus maju tanpa lelah melayani dalam kasih. Love unlimited. Sebagaimana kita tadi sudah dengar kesaksian dari Ibu Shana Gunawan, salah satu jemaat yang merasakan langsung dampak dari pelayanan secara online di Doa Fajar. Gereja berdampak bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan, seperti yang kita dengar di kesaksian Ibu Silvi Setiadi, dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kerinduan saya, kiranya kita tetap unity, bersemangat, dan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan terus berdampak serta menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Dan jangan ada yang mengundurkan diri dari pelayanan yang mulia ini. Ingat, mahkota atau glorification hanya dapat kita peroleh jika kita lulus dari proses dan ujian ini atau sanctification. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang luar biasa sepanjang 24 tahun ini, baik kepada pengerja maupun kepada jemaat tentunya. Memasuki tahun ke-25 ini, harapan saya kita semakin cinta sama Tuhan Yesus dan semakin sungguh-sungguh dengan Dia. Dan sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Segenap iman kami nyatakan Tuhan, ku yakin rahmat-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat
Bangsa kami akan dipulihkan Tuhan. Bangsa kami akan aman. Bangsa kami akan diberkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau singkapkan terus kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarga besarnya. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu. Kami percaya Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Dan hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang membutuhkan jawaban Tuhan telah berikan. Terima kasih ya Tuhan. Mari setiap kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kepercayaan-Mu bagi kami selama 24 tahun ini Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai kami Tuhan, pakai wadah ini, pakai gereja ini untuk menjadi berkat-Mu, kepanjangan tangan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya.
yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.